Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melibis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Arwah Pelakor Gentayangan. Cerita ini ditulis oleh Kak Tina Astuti. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Bahkan di antara mereka yang melihat kondisi Marlin mengatakan jika Marlin alami sama seperti Ningrum. Marlin masih tak sadarkan diri, sedangkan para tetangganya pada berdatangan untuk melihat keadaan Marlin. Kok saya dengar beberapa terakhir ini si Marlin sering berteriak deh, ungkap ibu-ibu. Sama, awalnya saya kira mereka bertengkar, makanya saya cuek saja, saut yang lain. Tapi kenyataannya Marlin sedang sendirian, sedangkan Bian pergi keluar kota. Timpal yang lain yang baru saja menghubungi Bian. Saya mah kok jadi takut ya? Takut Marlin seperti Ningrum? Bahkan efeknya sama ya? Ucap ibu-ibu yang merupakan tetangga Marlin. Betul bu, saya juga berprasangka begitu, saut yang lain. Ada ibu-ibu yang menunggu Marlin, sedangkan bapak-bapak sudah bubar setelah menemukan Marlin dengan keadaan pingsan. Bian sudah diberi kabar dan kemungkinan 1 jam lagi akan sampai ke rumah. Beberapa ibu-ibu yang ikut melihat Marlin begitu prihatin. Entah kenapa wanita itu menjerit lalu pingsan. Apa habis jatuh? Tebak salah satu ibu-ibu. Iya, kepleset kali ya, saut yang lain. Entahlah, sebaiknya kita nunggu suaminya datang saja. Jangan menebak-nebal hal yang tidak-tidak, saut yang lain. 1 jam kemudian, Bian datang dengan wajah begitu panik. Ia langsung berlari menuju kamar menemui Marlin. Beruntung ada tetangganya yang menelpon dirinya langsung. Gimana kejadiannya bu? Tanya Bian. Kami awalnya cuma dengar Marlin menjerit-jerit, tapi dari pendengaran saya yang tangkep, Marlin menyebut Ningrum. Bahkan ia meminta untuk dibunuh saja, jelas ibu-ibu yang rumahnya persis di samping Marlin. Bahkan beliau juga menjelaskan cara Marlin berteriak nyaring sembari berucap kata bunuh. Marlin sedang sakit? Dia baik-baik saja, tapi ia akhir-akhir ini sering berhalusinasi, jawab Bian apa adanya. Ya sudah, kami pamit pulang dulu ya. Jika sebentar lagi tak sadar juga, langsung saja bawa ke rumah sakit, ucap salah satu ibu-ibu hendak berpamitan. Oh iya bu, pasti. Sebelumnya saya pribadi sangat berterima kasih atas perhatiannya. Jika kalian tak langsung ke sini, entah gimana Marlin sendirian, ungkap Bian mengantarkan ibu-ibu ke depan rumahnya. Seperginya para tetangga, Bian langsung mendekati Marlin. Ia menggenggam tangan Marlin. Tugas keluar kota ia batalkan karena alasan yang mendesak. Saat Bian tengah berganti pakaian, tiba-tiba Marlin sadarkan diri. Ia kembali berteriak histeris dengan suara yang parau. Pergi dari sini, pergi. Astaga sayang, ada apa denganmu? Sadar, ucap Bian seraya mendekati Marlin yang sedang menangis. Mas, di rumah ini ada hantunya, ucap Marlin. Ningrum gentayangan. Bahkan ia menghantui aku mas, sambung Marlin. Aku takut mas, hantu itu membunuhku, ungkap Marlin terus berbicara. Marlin, sayang, tolong tenang dulu, pinta Bian memeluk Marlin. Dengerin mas, di rumah ini mana mungkin ada hantu. Bahkan Ningrum tidak mungkin gentayangan. Ingat, itu hanya halusinasimu. Di dunia ini tak ada hantu, ucap Bian menenangkan Marlin. Marlin hanya menangis. Dari dulu hingga sekarang Bian memang tak percaya adanya hantu ataupun makhluk gaib. Bahkan dengan ilmu sihir sekalipun ia tak percaya. Baginya itu hanya tahayul. Beneran, aku gak bohong. Rumah ini berhantu, ucap Marlin dengan tegas. Sayang, kamu itu hanya terlalu capek dan banyak pikiran. Kamu itu makanya harus rileks. Buang pikiran yang menguasai dirimu itu, ucap Bian. Serius mas, di sini ada hantu. Pokoknya aku ingin kita pindah rumah, tutur Marlin. Bian menghembuskan nafasnya. Tidak semudah itu main pindah-pindah rumah,
apalagi saat ini rumah mereka baru lunas kreditnya. "Tenangkan diri dulu, ini minum," ucap Bian memberikan segelas air putih. Bian juga ikut pusing, bahkan ia berkali-kali memijit pelipisnya. Ia juga capek akhir-akhir ini sering lembur, bahkan telat makan. Ditambah, ia juga gagal dapat bonus besar karena membatalkan ikut keluar kota. Lalu sekarang Marlin terus-menerus merengek meminta pindah rumah. Ia kembali pusing, ditambah ia teringat dengan Ningrum yang juga mengalami hal yang sama. "Sudah cukup Marlin, aku juga ikut pusing," bentak Bian tanpa diduga, dan mampu membuat Marlin semakin menjadi-jadi menangisnya. Bian pergi keluar kamar meninggalkan Marlin seorang diri. Bahkan ia terus menangis dan meracau ketakutan. Hari terus berganti, bahkan Marlin terlihat cukup parah. Ia sudah tidak konsen lagi diajak berbicara. Jika ia menjawab, jawabannya pasti ngelantur kemana-mana. Bahkan Bian sering dibuat emosi melihat tingkah Marlin. Ia mencoba membawa Marlin ke psikolog, namun Marlin menolaknya dan mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Bian juga pasrah. Jika Marlin tak mau, tak bisa memaksa. Ia hanya sibuk bekerja dan sering meninggalkan Marlin sendiri. Sedangkan toko pakaian yang dikelola Marlin, ia serahkan kepada salah anak buahnya untuk menggantikan dirinya beberapa waktu. "Mas, kepalaku sering pusing." "Makanya makan. Itu mah kamu kambuh sering tak makan. Lihat tubuhmu, kurus. Sayangilah badanmu itu," jawab Bian yang tengah sibuk dengan laptopnya. "Aku tak selera, lidahku pahit. Air putih saja tak sanggup masuk," keluh Marlin. Bian yang sedang sibuk tak mendengarkan keluhan Marlin. Dibiarkannya saja Marlin berbicara panjang lebar sendirian. Bahkan sesekali ia tertawa cekikikan, padahal tidak sedang ngapa-ngapain. Tak jarang juga Bian sering melihat tingkah laku Marlin yang ketakutan dengan berteriak keras, padahal tidak terjadi apapun. Para tetangga juga ramai membicarakan tentang Marlin. Mereka beranggapan jika Marlin terkena guna-guna sama seperti Ningrum. "Kasihan, setiap malam terus menjerit," ungkap tetangga Marlin. "Iya, Bian sama sekali tak peduli, tak mau keluar duit dengan membawa Marlin berobat. Sama seperti Ningrum dulu, dia mah pasrah doang," saut yang lain. "Betul Bu, cuek banget. Padahal Marlin perlu diobati dengan serius," timpal yang lain. "Dan yang saya lihat, Bian selalu bawa perempuan masuk ke dalam rumahnya. Mungkin selingkuhannya," ungkap tetangga seberang rumah Marlin yang sering melihat ada perempuan lain yang dibawa Bian. "Astaga, bener sih Bian. Marlin lagi sakit malah bawa perempuan lain ke rumah," timpal yang lain ikut geram mendengar cerita tersebut. Bian yang tengah menikmati kopi di dapur begitu pusing. Ia pusing mendengar suara jeritan Marlin. Bahkan kepalanya berdenyut dan melampiaskannya dengan menikmati sebatang rokok. Tolong pergi dari sini. Kumohon," isak Marlin. "Jangan ganggu aku lagi. Aku sudah capek." Begitulah yang sering diucapkan oleh Marlin. Dan di detik selanjutnya, Marlin langsung tertawa terbahak-bahak setelah meraung-raung tak jelas. "Sudah Marlin, sadar. Kamu ini ngomong sama siapa?" tanya Bian menghentikan Marlin yang tengah berlari ketakutan. "Mas, di sofa ada yang duduk, dan di ujung sana ada Ningrum," ucap Marlin sembari menunjuk-nunjuk tempat yang ia katakan. "Astaga, di sofa tidak ada siapapun. Dan kamu harus ingat, Ningrum itu sudah meninggal," jelas Bian. "Ada Mas, sosok itu ada di sofa dan kini sedang memperhatikan aku dengan senyum lebarnya," jelas Marlin. Bian hanya geleng-geleng kepala, bahkan menertawakan Marlin. Bahkan Marlin juga menjelaskan jika Ningrum kini berada persis di belakang Bian. "Sudah cukup Marlin, kamu membuat aku tertawa," ucap Bian. "Sudahlah, lebih baik aku pergi. Lama-lama di rumah aku bisa ikutan gila nanti," sambung Bian meninggalkan Marlin sendirian. Bian pergi tanpa memperdulikan Marlin yang memanggil dirinya. Bahkan ia menjerit-jerit tak jelas sambil menjambak rambutnya sendiri. Tetangga yang mendengarnya hanya mampu memperhatikannya dari jauh, tak berani mendekat.
karena mereka tahu Marlin sering mengamuk, bahkan barang-barang di rumahnya sering menjadi pelampiasannya. Tetangga yang melihat hanya mampu menaruh rasa iba, tak berani menolong dan ikut campur. Saat ini kondisi Marlin sangat memprihatinkan, tanpa diperdulikan oleh Bian. "Kasihan sekali Marlin," ucap tetangganya. "Iya, Bian tak peduli, bahkan membawa perempuan lain masuk ke dalam rumahnya." "Mana sering lagi?" "Masa sih, Bu?" "Iya, sering saya lihat Bian membawa perempuan ke rumah. Bahkan waktu itu saya melihat sendiri Marlin melemparkan benda-benda ke arah perempuan tersebut," jelas Bu Nani. "Emang kapan sampai lihatnya?" "Sering, dan yang terakhir ketika maghrib," jelas Bu Nani. "Kasihan sekali, wajar saja Marlin depresi. Ternyata Bian kembali selingkuh." "Iya, bahkan saya lihat perempuan itu selalu ada di rumah Marlin. Keterlaluan sekali dia," tutur Bu Nani. "Gimana emang bentuk perempuannya?" "Saya lihat tak begitu jelas, tapi tubuhnya lebih kurusan, putih, dan berambut panjang, memakai dress putih. Tetapi saya tak pernah melihat wajahnya," jelas Bu Nani. "Bisa jadi si cantik," kekek Bu Nani. Di tempat yang berbeda, Marlin terus berteriak nyaring. Benda yang ada di sekitarnya ia lemparkan ke sembarang arah. Di antara ceritanya, ia terus memohon agar tidak diganggu. Bahkan nama Mingrum terus ia kumamkan. Sedangkan ibu-ibu yang sibuk menerka-nerka siapa selingkuhan Bian kini sedang mengintip perempuan yang disebut menjadi selingkuhannya itu. Mereka memperhatikan perempuan yang dibawa Bian ke rumahnya, walaupun tak jelas. Tanpa mereka ketahui, perempuan yang mereka lihat bukan selingkuhan Bian. Bahkan Bian tak tahu menahu. Siapa sangka ternyata yang diintip oleh ibu-ibu tersebut bukan selingkuhan Bian, namun sosok yang menghantui Marlin. Cerita pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Tina Astuti yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah selalu menyaksikan konten dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.